channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Grisela. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Rumah Baru, Petaka Baru. Di dalam rumah ini ada kamu, aku, dan mereka. Perkenalkan, namaku adalah Nala, dan hari ini aku ingin menceritakan sebuah cerita horor yang aku alami dengan salah satu sahabat aku yang bernama Rina. Cerita ini bermula saat kita memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah besar yang berada di sebuah desa. Salah satu alasan mengapa kita memutuskan untuk membeli rumah tersebut karena rumah itu bisa terbilang cukup murah untuk tanah seluas itu. Selama kita berdiskusi dengan sang penjual rumah, ia selalu mengingatkan kami akan beberapa hal, seperti harus rajin membersihkannya, jangan meletakkan barang sembarangan, dan harus mempunyai mental yang kuat. Ia juga mengingatkan kami untuk rajin mengaji, terutama beribadah di sana. Ya, waktu itu menurutku hal itu biasa saja, sehingga aku dan Rina menganggap remeh hal tersebut. Setelah membeli rumah itu, tentu saja kami merasa senang karena harapan yang selama ini kami doakan akhirnya terwujud. Tapi walaupun begitu, kebahagiaan kami tidak berlangsung lama. Kebahagiaan kami perlahan-lahan tergantikan oleh ketakutan yang sangat hebat karena penunggu rumah tersebut. Kejadian pertama yang terjadi adalah ketika aku sedang berada di dapur pada malam hari. Kala itu aku sedang menanak nasi, hanya untuk berjaga-jaga jika keesokan harinya aku malas untuk bergerak. Beberapa menit setelahnya aku mendengar suara ketukan dari luar rumah. Seseorang mengetuk pintu. Berhubung aku tidak mempunyai kerjaan lain selain menunggu nasi tersebut matang, tentu saja aku bergegas untuk membukakan pintu. "Ya, siapa ya?" tanyaku. Belum saja membuka pintu, Rina sudah mendorong pintu dan lalu menyolong masuk ke rumah tanpa mengucap salam, bahkan tanpa menyapaku. "Kenapa, Rin?" tanyaku. Ia tidak menjawab, namun ia hanya terus berjalan sampai akhirnya sampai di ruang TV. Saat itu aku tidak memperhatikannya dengan jelas karena aku tidak ingin mengganggu moodnya. Jadi setelah aku membukakan pintu untuknya, aku langsung saja kembali ke dapur untuk menunggu nasi. Dan tidak lama kemudian aku mendengar tangisan yang berasal dari ruang TV yang tepatnya berada di sebelah aku. Aku yang mendengar tangisan tersebut tentu saja panik. Aku pikir Rina memang sedang sedih, sampai-sampai ia harus menangis. "Rin," panggilku. "Kamu kenapa?" tanyaku sesampainya aku di ruang TV. Namun sesampainya aku di sana, aku justru tidak menemukan keberadaan Rina, dan tangisan itu seketika hilang. "Rin," aku mencoba memanggilnya sekali lagi, dan yang benar saja, beberapa detik kemudian suara ketukan terdengar kembali. Aku yang sudah ketakutan bergegas pergi untuk membukakan pintu. "Rin, Rin," aku memanggil. "Hah? Iya, kenapa?" jawab Rina. "Aduh, alhamdulillah." Aku menghela nafas lega. "Hah? Kenapa sih?" tanya Rina terbingung. "Alhamdulillah kenapa?"
Tidak, udah cepetan masuk, ucapku yang lalu mendorong Rina masuk. Dan semenjak kejadian itu, hal-hal aneh mulai bermunculan, seperti suara geseran meja, ketukan jendela, suara orang menyapu, dan lain-lain. Namun aku tidak terlalu memperdulikan hal tersebut dan menganggap bahwa semua suara itu berasal dari rumah tetangga. Walaupun hal itu sebenarnya tidak masuk akal, namun daripada ketakutan sepanjang hari, lebih baik aku berpositif thinking. Dan sekarang aku akan menceritakan beberapa kejadian yang menurutku seram. Kejadian selanjutnya terjadi pada pukul 2 malam. Saat itu aku dan Rina hendak pergi ke toilet. Jadi toilet rumah aku berada di lantai bawah. Intinya semua ruangan berada di lantai bawah. Lantai atas hanya berisi kamar kami berdua. Saat itu Rina membangunkanku untuk menemaninya pergi ke toilet. Sebenarnya aku juga sangat malas untuk terbangun, hanya untuk menemaninya saja. Namun aku sendiri juga akan meminta Rina untuk menemani jika aku ingin ke toilet pada malam hari. Jadi aku temani saja. Baru saja 2 detik setelah Rina masuk ke dalam, aku berkata kepadanya, "Rin, aku mau ke atas dulu ya, mau sekalian mengambil air," ucapku yang lalu dibalas Rina. "Ya." Karena tidak ingin berlama-lama, aku bergegas naik ke atas untuk mengambil gelasku yang sudah kosong. Sampai bawah, ternyata pintu rumahku sudah terbuka lebar. Aku yang melihat itu pun tentu saja kebingungan. "Loh, kenapa pintunya dibuka? Rina memangnya ngapain?" Merasa risih, aku pun bergegas beranjak ke ruang tamu untuk menutup pintu. Dan ternyata sebelum menutup, aku malah melihat Rina yang sedang duduk sambil melihat pagar. Saat itu Rina membelakangiku, jadi aku tidak terlalu tahu apa yang sedang ia lakukan. "Rin," aku memanggil. "Ngapain kamu?" tanyaku dari dalam. "Sini deh," ajaknya tiba-tiba. "Ngapain, Rin?" tanyaku. "Sini," jawab Rina. Aku kembali melihat ke arah jam yang menunjukkan pukul 2 pagi, terheran oleh dirinya yang begitu berani keluar sendirian secara tiba-tiba. "Tidak ntar dulu, aku mau ngisi minum," ucapku yang lalu pergi ke dapur. Sebelum pergi, Rina sempat menjawab, "Ya, cepetan." Aku tidak terlalu mengerti apa yang sedang ia lakukan saat itu. Namun aku menurutinya saja dan bergegas mengisi gelas. "Nalah," Rina menepuk pundakku. "Ya." "Pintu ngapain dibuka? Udah gue kunci ya?" ucapnya. "Hah? Ngapain? Bukannya tadi kamu mau nunjukin sesuatu?" tanyaku yang lalu berbalik menghadapnya. "Nunjukin apa? Aku kan dari tadi di toilet," jawab Rina. "Hah?" Aku menjeda. "Tadi kan kamu di luar," tanyaku. "Di luar apa, Nala? Orang kamu yang keluar sambil ngomong sendiri. Ngapain coba? Halusinasi," ucapnya. Saat itu aku benar-benar bingung sekali dengan apa yang sedang aku alami. Padahal aku melihat dengan jelas Rina ada di depan rumah sambil melihat ke arah pagar. Suaranya pun persis sama dengan Rina. Namun berhubung saat itu aku masih mengantuk, jadi aku mengiyakan perkataan Rina saja dan kembali tidur tanpa kembali membicarakan tentang apa yang baru saja aku alami. Selang beberapa hari, kejadian horor kembali terjadi, dan kali ini dialami oleh aku dan Rina sekaligus saat sedang berada di ruang TV. Seingatku kejadian ini terjadi pada saat maghrib. Kala itu aku dan Rina sedang menonton TV karena kita bosan dan tidak tahu harus melakukan apa. Sebenarnya kita tidak terlalu memperhatikan TV, setengah menonton, setengah main HP.
namun TV tetap dibiarkan menyala agar suasana tidak terlalu sepi. Dan tidak lama setelahnya, tiba-tiba saja TV yang berada di depan kami mati dengan sendirinya. Padahal remote TV jelas-jelas berada di atas TV yang sangat jauh dari jangkauan. Rina menoleh ke arahku. "Siapa yang matiin?" tanya Rina. "Lah, nggak tahu. Remote TV-nya kan di sana," jawabku kebingungan. Kita berdua sempat terdiam untuk beberapa saat. Sampai akhirnya aku dan Rina berkata, paling listrik konslet." Dan setelah itu kita kembali sibuk dengan HP kita masing-masing. Namun kita memutuskan untuk kembali ke kamar. Setelah kami berdua mendengar suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan di dalam rumah, mau berpositif thinking bagaimanapun tidak akan membuat suara langkah kaki tersebut terdengar masuk akal. Hanya ada 2 orang di dalam rumah yang kami tinggali. Tidak ada hewan peliharaan maupun orang lain. Kami pun juga sama-sama berada di atas sofa. Tidak ada satupun dari kami yang menurunkan kaki. Dan setelah itu kami berlari secepat mungkin ke atas. Sebenarnya aku sudah sering mengalami gangguan kecil yang seperti ini. Dan biasanya aku juga biasa saja. Namun mungkin karena Rina sangat takut, aku akhirnya terbawa suasana dan aku ikut merasa takut. Padahal aslinya ini hanyalah kejadian kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dan sekarang aku akan menceritakan cerita terakhir. Kejadian ini adalah alasan mengapa aku dan Rina memutuskan untuk kembali pindah. Dan mungkin ini adalah kejadian yang terseram dari semua hal yang telah kita alami. Kejadian ini terjadi pada jam 11 malam, tepatnya saat aku dan Rina memutuskan untuk bergadang. Saat itu adalah hari yang istimewa bagi kami, karena saat itu IPK kami 4. Merasa kerja keras kami terbayarkan, kita pun memutuskan untuk merayakannya pada malam itu. Namun kita terlalu bahagia pada hari itu, sampai kami lupa bahwa kita bukanlah satu-satunya penghuni yang berada di dalam rumah itu. Entah karena merasa terganggu atau risih dengan kehebohan kami, penghuni tersebut marah dan melakukan suatu hal yang membuat kami trauma. Saat jam 1 pagi, tiba-tiba saja kami mendengar ada suara orang mengetuk pintu di depan rumah kami. Karena Rina sedang bervideo call dengan temannya, aku memutuskan untuk membuka pintu sendiri. Awalnya aku merasa sama sekali tidak ada yang aneh maupun janggal. Aku malah mengira bahwa orang yang mengetuk pintu adalah salah satu temanku yang datang. Namun belum saja membuka pintu, tiba-tiba Rina berteriak dengan kencang sambil mengejar aku turun ke bawah. "Ada apa sih, Rin? Malam-malam gini jangan bikin kaget deh. Kenapa sih?" tanyaku sambil mencoba menenangkan Rina. "Nalah, cepetan, masuk kamar sekarang, jangan buka pintunya," ucap Rina yang langsung saja menarik tanganku tanpa penjelasan apapun. "Apaan sih, Rin? Ada orang?" tanyaku. "Tidak, Nala. Mending kamu dengerin aku aja. Nanti aku kasih tahu di atas," jawab Rina. Sesampainya di atas, Rina menangis terisak-isak dan berkata, "Tadi aku melihat dari jendela yang ada di depan pintu itu, sosok gede hitam, matanya merah. Ih, serem sekali, Nala. Aku tidak berani," katanya dengan suara yang gemetar. Mendengar itu, aku hanya mencoba menenangkan Rina. Walaupun sebenarnya aku sama sekali tidak takut, karena sosok yang berada di pikiranku saat itu seperti ini. Karena Rina menangis, aku mematikan lagu dan mencoba menenangkan Rina. Saat itu tidak ada satupun suara yang terdengar, kecuali suara tangisan Rina yang semakin kencang menjadi-jadi.
Semuanya berjalan baik-baik saja, sampai tiba-tiba kami mendengar suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan menaiki tangga dengan perlahan. Rina yang mendengar suara tersebut pun tentu saja semakin panik. "Nala, kita bagaimana?" Rina berbisik. "Tenang, tenang, istighfar saja, tidak apa-apa," ucapku yang sebenarnya juga takut. Dan setelah kita beristighfar beberapa kali, langkah kaki tersebut berhenti. Walaupun begitu, tergantikan oleh suara ketukan pintu dari luar. Seseorang mengetuk pintu saat itu. Aku sudah panik sekali, dan aku sama sekali tidak tahu harus berbuat apa lagi selain terus beristighfar dan berdoa. Tidak lama setelahnya, pintu tersebut terbuka dan melihatkan sebuah bayangan hitam besar yang terlihat dari luar. Rina jatuh pingsan. Aku merasa ketakutan, semuanya pun menjadi kacau pada malam itu. Dan ujung-ujungnya aku juga pingsan. Singkat cerita, keesokan harinya aku menceritakan kejadian yang aku alami malam itu ke salah satu tetanggaku yang kebetulan seumuranku. Lalu ia berkata, "Sebenarnya rumah-rumah itu memang ada penghuni yang suka mengganggu. Karena katanya penghuninya memang tidak suka rumah itu ditempati. Katanya sih rumah itu memang sempat mau dihancurkan, tapi pada takut penghuninya marah. Jadi ya tidak jadi. Cuma tidak tahu juga. Sampai sekarang pun aku tidak terlalu tahu tentang fakta sebenarnya di balik rumah itu. Namun kalau dari rumor yang aku pernah dengar, ada genderuwo yang tinggal di rumah itu. Cuma kalaupun benar, aku sendiri percaya saja, karena pemilik rumah tersebut bilang bahwa kejadian ini terjadi bukan hanya kepada kami. Orang-orang yang sempat menempati rumah tersebut juga sempat mengalami kejadian yang mirip seperti itu." Dan selesai. Itulah kisah misteri singkat yang berjudul Rumah Baru Petaka Baru. Semoga kejadian ini tidak akan terjadi kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.